إن الحمد لله نحمده ونستعين ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين يضل من يشاء ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله حبيب الله وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ويا أيها الناس اتقوا الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم والقرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد اتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال أيضا إن أكرمكم عند الله أتقاكم صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Sidang jamaah Jumat yang sama-sama dirahmati, marilah kita senantiasa memperbanyak memuji kepada Allah dan senantiasa bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua, marilah kita senantiasa bersalawat kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala nasabah alhamdulillah berianne Allah ni iji masih napadong dekat kareng Allah Subhanahu wa taala nikanaya kalabira ni iji napadong dekat anu labir ka anu batua kareng Allah Subhanahu wa taala ia mintu nikanaya talasa. Alhamdulillah aminasa kepada kareng Allah Subhanahu wa taala anne talasanya kana syariat kareng Allah Subhanahu wa taala senantiasa jaki ampakai untuk beribadah anyomba mangir kareng Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikat daripada penciptaan manusia itu tiada lain untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi tujuan Allah menciptakan kita sebagai manusia, sebagai hamba tiada lain untuk ibadah. Semoga apa yang kita lakukan senantiasa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah Jumat yang sama-sama dirahmati, di bulan ini saya teringat beberapa kisah, di antaranya kisah Nabiullah Musa dan kisah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam
beberapa abad yang lalu Nabiullah Musa diberikan kemuliaan bisa berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabiullah Musa itu mendapat gelar atau digelar sebagai Nabi Kalamullah, karena dia mampu bercakap atau berbicara dengan Allah. Itulah kelebihan Nabiullah Musa, di antaranya bisa bercakap atau bisa dialog langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah salah satu kemuliaannya Nabiullah Musa. Yang kedua, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan juga kemampuan untuk berdialog langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Di mana di bulan ini sering kita dengar, sering kita diundang misalnya untuk memperingati Isra Mi'raj. Apa hikmah di balik Isra Mi'raj itu? Apa yang dicerita di situ? Tiada lain yaitu peristiwa yang pernah terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa ini peristiwa awal, dan peristiwa ini merupakan peristiwa yang akhir, karena tina ruana tahu diundang langsung oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu langsung, untuk dialog langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah Jumat yang sama-sama dirahmati, menurut riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diundang oleh Allah Subhanahu wa taala dan diperjalankan sebagaimana ayat yang sering kita dengar, yang sering kita baca. Subhanallazi abdihi, maha suci Allah memperjalankan hambanya ilal masjidil haram ke masjidil aqsa, dari masjidil haram ke masjid aqsa. Jadi atas kekuasaannya Allah Ta'ala diperjalankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari jarak tempuh yang jauh sekali. Ini perjalanan dunia dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tapi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperjalankan, menurut riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu disucikan dulu, dibedah dulu dadanya, lalu kemudian disucikan hatinya, dibisanjol alam atinna yamiantu jenis samsam, menurut riwayat. Karena kenapa? Dia akan bertemu langsung dengan Allah, dan Allah itu innallaha taibun la yuqbalu taiba. Allah itu maha suci dan dia hanya menerima sesuatu hamba yang suci. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum diperjalankan, menurut riwayat, disucikan dulu, karena dia akan bertemu langsung dengan Allah. Kita singkat saja perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Aqsa naik ke langit pertama sampai langit ke-7. Disitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercakap dengan Jibril. Apa kata Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku hanya cukup mengantar kamu sampai di sini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu bertanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril,
Nah kana ngapa tu dia ngantar kanai apa popolina malaikat Jibril. Nah kana malaikat Jibril oh Muhammad tena aku tiang ngantar ko tetapi kupawang ko ancur ka punna kula luangin de alam malakut atau alam malaikat. Nah kana ancur ka antum Muhammad punna kula luangin de. Pertanyaan masin rikate inai nagan naik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inai palimbang inai karena malaikat saja hancur sedangkan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak hancur. Tena nalewa hancur dia. Inilah yang perlu kita sadari bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat di alam Jabarut bertemu langsung dengan Allah. Apa ucapan yang dia ucapkan yang sering kita baca di dalam salat kita, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Segala kemuliaan, segala kehormatan hanya untukmu ya Allah. Langsung dijawab oleh Allah. Di situ langsung dijawab oleh Allah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salama mokontu Muhammad sebagai suraku. Upabaraka mokontu talasanu rilino atau di akhirat. Disitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung menjawab assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Kipa salamat tongi kareng anja dunia ka agau bagi yementu atan dunia ka agau bagi. Jadi kita semua ini telah didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keselamatan kita bagi orang-orang yang senantiasa berbuat baik. Jadi leba maki antu na papalat doang nganjok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mendapat kemuliaan, mendapat gelar satu-satunya nabi yang mendapat gelar sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang bisa menyelamatkan umat manusia, nabi yang bisa memberikan syafaat hamba Allah ketika di alam akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bisa menyelamatkan umatnya. Makanya biasa sering kita dengar kullu ummatin yadkhulunal jannah illa man aba. Yang ngasenang tu umatku lanta mangasi di surga kecuali tiaya. Kiranya masuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiaya laksanakan ibadah, tiaya minawam apa lepa na parentang kareng Allah Subhanahu wa taala lepa kana contohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sidang jemaah Jumat yang sama-sama dirahmati. Jadi kita lanjut dialog antara Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Allah. Pada saat itu setelah mengatakan assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin pasalama ngaseng ikareng anjo atannu gau bajika langsung ina sambun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah kana Rasulullah asyhadu an la ilaha illallah, langsung dijawab oleh Allah wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Itulah dialog Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah percakapan langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disitulah juga mendapat gelar sallallahu alaihi wasallam, karena hanya dia yang mampu mendapat gelar sallallahu alaihi wasallam. Artinya sedde Nabi salama dipaka salama, aku letawi paka salama. Itulah gelarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sejak saat itulah
Kita ini sebagai umat meminawan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dianjurkan anggap pamagi tuntutan kani parentah magi anjo untuk laksanakan ibadah ururuna menurut riwayat 50 rakaat. Permohonan Allah diperintahkan umat manusia atau hambanya salat 50 rakaat sehari semalam. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menerima pada saat itu. Tetapi kebetulan ketemu dengan Nabiullah Musa, langsung ditanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa oleh-oleh nugap pabaturat dari karanga? Nah karena parentanga kareng Allah subhanahu wa ta'ala sigang umatku untuk laksanakan ibadah yang antu sambayang 50 rakang sial sipatang apa nakana Nabiullah Musa Muhammad amo terkonai umatku lagi sana lumpona tinggi na tenan tu na mampu na laksanakan dikanaya 50 rakang sial sipatang. Disitulah pertimbangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tojinginne tina tojin na mampu ne sallallahu makku puna pil 50 sialo sifat maka kembali lah dia kembali. Disitulah kembali membaca at-tahiyatu salawatut thayyibatu lillah. Disitulah kembali menurut riwayat 9 kali bolak-balik akhirnya jatuh 5 kali sehari semalam. Disitulah tugas manusia atau kewajiban manusia harus melaksanakan yami antu ibadah piliman siallo sifatan yamin nania muhadis mantarakas salah muta'ammidan inai tahun tinggalkan waktu sambayang maka ingkarlah dia inai tahu tena na lebat na ucapkan ngane pilima sifat tangan le dialog dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibah maka dianggap orang ingkar. Jadi makanya hati-hati jangan sampai ni sambaya 5 waktua kipa bawang-bawang di batang kalenta karena ia min sumbayan sambaya 5 waktua na terima langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk siapa? Untuk kita semua sebagai hamba Allah. Ia minne parallu kepada sengir kamamayane hadisnya Rasulullah inai tahu dengan sengaja meninggalkan salat yang 5 kali sehari semalam maka dianggap ingkar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai kesimpulan, marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana ayat yang saya angkat tadi, inna akramakum indallahi atkakum. Sila bila birinan tu dikanaya rupa tahu yami antu punaniaki bertakwa marilah kena-kana karing Allah subhanahu wa ta'ala. Sila bila birinan jo dia tahu punaniaki taat beribadah mangir karing Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya marilah kita senantiasa istiqomah menjalankan ibadah, istiqomah anggaukan pasuruana karing Allah subhanahu wa ta'ala, istiqomah senantiasa meninggalkan apa yang dilarang. Mudah-mudahan pada akhir hayat kita tergolong orang-orang yang mendapat kasih sayang Allah, mendapat husnul khotimah. Barakallahu li walakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni min ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwasyami'ul alim.